Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabi ikhwani amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Awal bulan Sya'ban, tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 13 Februari 2024 Masehi. Sedikit kita singgung masalah Sya'ban, bahwasanya Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan hadis ini di silsilah hadis as-sahihah, bahwasanya bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia karena dia berada baina Rajab wa Sya'ban, di antara bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab salah satu bulan haram, sementara Ramadan adalah kita sama-sama mengetahui keutamaannya. Sehingga ketika berada di antara dua bulan tersebut, manusia menganggapnya, kebanyakan dari manusia menganggapnya santai. Tunggulah dulu, karena di bulan Rajab kita telah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di bulan yang akan datang itu bulan Ramadan, sehingga manusia banyak menggunakan bulan Sya'ban ini bulan untuk santai, berleha-leha. Namun Nabi SAW disebutkan oleh Usamah bertanya, kenapa banyak berpuasa ya Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah syahru yarfa'ul a'mal, diangkatnya amalan ila rabbil alamin, ke hadapan Rabbul alamin. Jadi Nabi SAW suka menyenangi, uhibbu, ketika amalannya diangkat. Nabi menyukai bahwa dia sedang shaim, sedang berpuasa. Jadi Nabi SAW sengaja memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kita selama setahun. Begitu juga amalan yang setiap pekannya diangkat di setiap hari Senin dan Kamis. Begitu juga di setiap hari dilaporkan juga amalan kita di pagi dan di sore hari. Jadi ini satu tahunnya diangkat di bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban disebut juga dengan Syahrul Qura, bulannya qori, para qori. Karena di bulan Sya'ban mereka sudah memulai, orang-orang qori di zaman dahulu sudah memulai melatih dirinya untuk membiasakan membaca Al-Quranul Karim, sehingga mereka bisa berulang-ulang khatamnya, baik itu di bulan Sya'ban sudah dimulai, terutama di bulan Ramadan. Jadi, dan terkhusus untuk kaum muslimah, ibu-ibu, wanita muslimah yang bagi yang belum mengqadha puasa bulan Ramadan, yang belum sempat, maka pergunakanlah kesempatan waktu-waktu tersisa di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan ketika Ramadan masuk yang tahun ini, hutang puasa ibu-ibu di Ramadan yang lalu sudah terlunasi. Itu sedikit untuk mengingatkan sebelum melanjutkan pelajaran kita di Kitab Tauhid. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita memasuki bab yang ke-28, maka sama-sama kita mendengarkan yang akan dibacakan oleh Taib. Tafadhal. Taib. Di sini muallif menyebutkan di bab yang ke-28, bab ma jaa fit tatayyur. Jadi di sini hukum dari tatayyur. Sebelum kita mendengarkan dalil-dalil yang dibawakan muallif pada bab yang ke-28 ini,
maka kita harus mengetahui definisinya. Apa itu tatoyur? Tatoyur atau tiarah yaitu seseorang yang merasa bernasib sial karena sesuatu. Diambil dari kata zajarat tayr, yaitu diterbangkannya burung. Jadi zaman dahulu seperti itu. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang tatoyur. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah zaman tempo dulu, mereka kalau ingin melakukan sesuatu, terutama safar, dalam perjalanan dagang mereka ke Syam atau ke Yaman, maka sebelum safar diterbangkan burung. Apabila itu terbang ke kanan, itu bernasib baik, dan apabila arahnya ke kiri, itu bernasib, istilahnya pertanda sial. Jadi diurungkannya niatnya, tunggu dulu. Adapun istilah-istilahnya, kalau diterbangkan ke kanan itu disebut dengan istilah sa'i, yang tadi ada kemujuran tadi. Adapun ke kiri namanya bari, istilah-istilah orang-orang dahulu. Adapun terbang burung lurus saja itu disebut dengan natih. Adapun ke belakang disebut dengan qaid. Itu istilah-istilah kemana arah terbang burung tersebut. Jadi kalau dia barih terbang ke kiri, ini sial, kita tunggu dulu safar kita. Dan apabila sa'ih ke kanan, maka itu mujur nanti perdagangannya. Tatoyur atau merasa sial tidak terbatas. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak terbatas, tidak sekedar untuk menerbangkan burung. Banyak ada dengan nama-nama, angka-angka, bilangan, orang cacat. Melihat orang cacat, orang cacat pertanda sial, tidak jadi kita melakukan sesuatu. Apa hubungannya sebenarnya? Tetapi begitulah keyakinan tatoyur tersebut. Dan kita menyaksikan bagi yang hidup di era tahun 80 atau 90 di kampung-kampung kita Sumatera Barat, banyak tanda-tanda sial. Contohnya misalnya ada berbunyi kicauan burung murai. Siapa yang mau meninggal? Ada saja, ada bunyi suara burung but-but, burung hantu, ada tanda-tanda sialnya. Kalau menabrak kucing, ini ada tanda sialnya, harus dikubur dengan kain putih segala macamnya. Bergerak kelopak mata, ini ada tandanya. Semuanya dihubungkan. Jadi masih banyak yang perkara-perkara seperti ini masih tidak dihubungkan dengan kesialan, dan ini tidak termasuk dalam akidah yang benar di dalam agama kita. Itu sudah dilarang di dalam agama kita. Jadi hukum dari tatoyur tersebut, sebelum kita membawakan dalilnya, nanti jelas di dalilnya, cuman sebelumnya kita sebutkan bahwasanya ini termasuk kesyirikan. Tatoyur termasuk kesyirikan, menafikan kesempurnaan tauhid, karena ia berasal dari was-was, bisikan-bisikan syaitan. Itu makanya itu hukumnya itu termasuk dalam kesyirikan, dilarang di dalam agama kita. Untuk memperjelasnya, maka sama-sama akan kita dengarkan dalil-dalil yang dibawakan. Cukup banyak dalil yang dibawakan, ada 8. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 31, dalam surah Yasin ayat 19, kemudian hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian hadis dari Anas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian hadis dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, kemudian Ibnu Mas'ud yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bab kedua atau di bab kebaikan, maksudnya macamnya. Lalu ditafsirkan oleh Imam Mujahid di sini bahwasanya ini untuk kami. Maksudnya kami yang layak mendapatkannya dan kami adalah yang berhak terhadapnya. Jika mereka tertimpa keburukan atau ada bala kekeringan, mereka menuduh kepada Nabi Musa. Kalau ada tertimpa sesuatu cobaan,
kekeringan atau segala macamnya bencana, bala, maka mereka orang-orang Fir'aun, orang kerajaan itu menuduh Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, yaitu Bani Israel. Jadi disebabkan oleh Musa dan kaumnya. Lalu di akhir ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir, karena sebelumnya, atau kita dengar lengkap, coba lengkap ayat surah Al-A'raf 131 lengkapnya. Itu potongan yang dibawakan oleh mualif, potongan bagian akhir. Kaidah aja. Terjemah Lughatul Indonesia. Dan apabila kemudian apabila datang kebaikan. Kalau diartikan secara apa kurang enak. Kalau pakai terjemahan apa bagus dia bahasanya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka dilemparkan sebab kesialan itu pada Musa. Dan orang-orang yang bersertanya ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini bagaimana orang-orang di zaman dahulu Fir'aun apabila ada kesialan, kekeringan atau apapun bencana yang dialami, maka itu dinisbahkan kepada Musa dan kaumnya. Jadi ini salah satu bahwasanya pada bagian akhir ini ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Ini yang diambil potongan oleh muallif pada bagian akhir ini pada dalil bab di tatayyur. Ibnu Abbas berkata, kesialan mereka yaitu apa yang diputuskan dan ditakdirkan kepada mereka. Itu kesialan itu adalah dari sisi Allah dan darinya. Jadi kesialan maksudnya tatayyur itu dari Allah disebabkan oleh kekafiran. Jadi mereka menolak dakwah Nabi Musa, orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya, dan keingkaran mereka, sehingga itulah yang diuji mereka. Cuman mereka menisbahkan itu disebabkan oleh Musa. Ini gara-gara Musa ini dan pengikutnya. Itu lebih kurang begitulah pemahaman yang dibawakan oleh mufassir seperti Imam Mujahid dan Ibnu Abbas tentang ayat ini. Kemudian kita beralih ke dalil berikutnya dalam surah Yasin. Utusan itu berkata, kemalahan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.
Yasin 19. Baik, di surah Yasin ini dijelaskan qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi kemalangan merasa sial itu ta'ir tadi itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami? Lalu bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi maksud dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang tersebut membagi, ada bagian kebaikan untuk mereka katanya, bagian keburukan untuk orang-orang yang mengajak kepada ayat-ayat Allah atau nabi-nabi yang diutus, itu seolah-olah mereka yang baik-baik untuk mereka saja. Sementara yang buruk-buruk itu untuk orang yang menyeru. Misalnya di zaman Nabi Musa, Fir'aun dan nabi-nabi setelahnya. Jadi mereka beranggapan seperti itu. Kemakmuran, kebaikan itu untuk mereka, dari mereka untuk mereka. Adapun kesialan, ada sesuatu yang bencana, ini gara-gara yang siapapun nabi dan rasul yang ditugaskan untuk mendakwahkan mereka, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesialan itu ditimpakan kepada para nabi dan para rasul. Jadi sebenarnya dijelaskan bahwasanya apapun bencana itu karena ulah mereka, karena mereka menolak seruan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qalam ayat 35 36. Al-Qalam. Nun. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Muslim itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Madakum kayfa tahkumun. Mengapa kamu atau berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Malakum kaifa tahkumun. Jadi dia mengambil keputusan sesuka dia saja. Sebenarnya sudah dijelaskan apakah sama orang Islam, orang yang beriman dengan orang yang kafir. Jadi dibantah oleh Allah, bagaimana mereka mengambil keputusan? Pakai batah kubun. Jadi bagaimana hukum bagaimana ini? Keputusan bagaimana ini? Seolah pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk mengingkari apa yang telah mereka putuskan. Jadi ini kalau yang untuk kebaikan untuk mereka. Adapun kalau untuk keburukan, kesialan, itu ini orang-orang yang berdakwah untuk menyembah Allah. Ini gara-gara mereka. Jadi ini anggapan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hubungan antara surah Al-A'raf ayat 131 dengan surah Yasin ayat 19 ini? Dijelaskan bahwasanya dua ayat ini yang dibawakan pada bab ini, bahwasanya totoyur berasal dari perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrik. Jadi dari sini, dari dua ayat ini, dan sudah kita sebutkan penafsirannya walaupun tidak sepanjang penjelasan yang dibawakan di sini, tetapi kita sudah mengetahui bahwasanya totoyur itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu dan kebiasaan orang-orang musyrik. Itu makanya muallif membawakan dua ayat ini di dalam bab ini, sehingga jelaslah bagi kita bahwasanya itu kebiasaan orang jahiliyah dan kebiasaan orang-orang musyrik. Baik, untuk mempertajamnya maka kita akan dengarkan hadis-hadis yang dibawakan muallif pada bab ini. Fadhil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'adwa wa la qayya wa la qiyarata wa la hamata wa la dhafar." Tidak ada adwa, qiyarah, hama, sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada situ tambahan Muslim, zada muslimun. Dan dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan
wala nau'a wala ghul, dan tidak ada nau serta ghul. Jadi di sini Nabi SAW, kita singkat saja, bahwasanya Nabi menyebutkan dalam sabdanya ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hama, tidak ada safar. Lalu Imam Muslim sendiri meriwayatkan juga tidak ada nau, tidak ada ghul. Apa maksudnya? Maka kita akan sebutkan maksud dari al-adwa, adwa yaitu penyakit yang menular. Penyakit menular dari pemiliknya kepada orang lain. Nabi menyebutkan itu tidak ada. Cuman ada suatu penyakit yang memang ada. Sebagaimana kita ketahui kemarin di 2 tahun yang belakangan, 3 tahun, corona, itu jelas. Atau di dalilnya dibawakan oleh ulama kita, ta'un, wabah ta'un. Bagaimana wabah ta'un? Apabila kita berada, jangan keluar, dan apabila kita dari luar jangan masuk ke negeri tersebut, yang pernah terjadi di Syam ketika itu masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi menyebutkan larilah dari taun sebagaimana lari dari asad, dari singa. Dan begitu juga penyakit yang berbahaya juga yang menular, kusta, itu ada dalilnya. Tetapi penyakit-penyakit yang lain yang tidak ada nasnya, maka jelaslah di sini tidak ada menular. Tidak ada menular yang disebutkan oleh, tentu orang medis lebih tahu apa yang menular. Misalnya asma, tidak, apakah menular apa tidak, itu orang medis yang lebih mengetahui. Cuman kebanyakan orang takut ada penyakit nanti menular. Jadi dari sini kan itu pertanda kesialan saja. Ada penyakit, nanti takut ke rumah sakit dapat penyakit menular. Padahal keutamaan melihat orang sakit ada keutamaan juga. Tetapi memang ada untuk khusus ruangan seperti paru, ada yang paru itu tidak bisa dilihat, tidak boleh dilihat. Pernah kita itu tidak boleh. Kenapa? Menular katanya. Oh begitu. Jadi tidak boleh. Ada memang yang ada penyakit menular yang tidak boleh kita jarak dekat dengan penderita tersebut. Kemudian disebutkan di sini wala tiara, dan tidak ada tiarah yaitu tatayur. Kita sudah jelaskan di awal tadi definisinya. Lalu disebutkan lagi wala hama, tidak ada hama. Hama adalah jenis burung malam hari. Dan ada sebagian menyebutkan itu burung hantu. Jadi mereka dulu menyebutkan akan mendapatkan kesialan jika burung itu bertengger di rumah. Kalau ada burung hantu itu bertengger di rumah atau burung di malam hari itu, ini akan mendapatkan kesialan. Itu yang disebut hama. Kemudian wala safar, tidak ada safar. Safar adalah cacing dalam perut mengenai binatang atau manusia, dan ia menular lebih hebat daripada kudis menurut orang-orang Arab. Itu keyakinan orang-orang Arab dahulu. Wala safar. Kemudian wala nau, yang disebutkan tambahan zada li Muslim, tambahan dari Imam Muslim, tidak ada bintang. Jadi tentang nau ini nanti insyaallah di bab ini akan diperjelas oleh muallif. Ada bintangnya, ada bintang. Nanti ada ilmu nujum di bab 29, dan nanti ada tentang turunnya hujan yang dinisbahkan kepada bintang. Lebih diperjelas nanti di bab selanjutnya. Wala ghul, tidak ada ghul. Maksudnya hantu. Ghul di sini hantu. Jadi ghul kata tunggalnya ghailan, sejenis setan atau jin. Dan orang itu menyebut kalau bahasa kitanya ghul, dan itu paling banyak di Indonesia. Di Indonesia paling banyak hantu. Kalau di Cina cuman apa saja, vampir. Kalau di Eropa Dracula. Di Indonesia banyak pocong, dedemit, ganderuwo. Di Jawa kan banyak hantunya. Sampai kalau pasar malam ada rumah hantu. Ini tidak ada istilahnya, maksudnya tidak ada di situ. Itu adalah sejenis jin. Terkadang dia menyerupai orang yang telah tiada. Menyerupai orang yang telah tiada, sehingga ada seseorang saya berjumpa dengan leluhurnya macam-macam. Kalau di Sumatera Barat ada akidahnya Inia. Ada ini harimau cindaku. Itu yang dulu orang-orang leluhurnya
berubah masuk ke jasadnya harimau tersebut. Ini tidak ada keyakinan ini. Tetapi begitulah orang-orang yang tidak mempelajari bagaimana agama ini yang hak, maka mempercayai itu ini timbul harimau cindaku. Jadi macam-macam. Mungkin sekarang tidak ada lagi. Kalau sekarang kan game. Kalau zaman dulu nakut-nakuti kita, ada orang bawa karung, ada orang juga nanti diambil kepala, bikin jembatan. Kalau sekarang anak-anak tak takut lagi karena sudah berubah zamannya. Kalau sekarang anak takut, tak dipinjamkan HP, tak main game, baru takut dia. Jadi sudah berubah zaman itu. Sekarang kita generasi Z misalnya atau generasi Y, Z, sementara mereka generasi Alpha, milenium. Jadi tidak berbeda permainan mereka dengan permainan orang generasi 90-an, 80-an, 70-an. Kemudian itu sudah tahu kita apa tadi hammah, safar, apa itu tiarah, nau' dan ghal. Jadi nau' insyaallah nanti di bab selanjutnya. Dalil yang keempat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'adwin wa la dhiyara wa yu'tiyuni al-qul." Qalu wa ma al-bal. Qal al-kalimatu thayyibah. Tidak ada akwa dan tiara, tetapi aku kagum atau suka kepada al-bal, optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Baik. Nah, di sini diulang lagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, walahuma an Anas, dari Anas bin Malik. Disinggung lagi adwa, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian tiarah, adwa tadi penyakit menular ya, penyakit menular. Kemudian tiarah, tatoyur. Kemudian wa yu'jibunil fa'lu, dan aku mengagumi al-fa'lu. Al-fa'lu itu semacam dijelaskan, para sahabat tidak mengerti apa itu al-fa'lu. Qal al-kalimatut thayyibah, itu adalah kalimat yang baik. Jadi maksudnya di sini yang tadi dilarang. Adapun kalimat yang baik yaitu kagum Nabi dengan kalimat tafa'ul. Tafa'ul yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun tasya'um itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafa'ul itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun tasya'um itu dilarang dalam agama kita. Itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang menjelaskan janganlah kita wafat, lebih kurang maknanya, melainkan kita dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke dalil yang kelima dari Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir, ia berkata, tiara disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al dan tiara. Dari tiara adalah fa'al dan tiara tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant wa la yadfa'u sayyi'at illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Baik. Jadi Abu Daud dengan sanad yang sahih katanya dalam meriwayatkan ini yang dibawakan oleh muallif pada bab ini, dia menyebutkan an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir. Sebenarnya setelah diteliti oleh pensyarahnya, itu bukan Uqbah bin Amir.
melainkan Urwah bin Amir. Berbeda. Uqbah bin Amir itu sahabat Ansar. Urwah bin Amir itulah yang sebenarnya nama yang meriwayatkan ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad selain Abu Daud. Urwah bin Amir ini berasal dari Mekah. Jadi masalah dia masih diperselisihkan oleh ulama. Imam Ahmad berkata Urwah bin Amir al-Quraisy. Jadi dia orang Quraisy. Sedangkan ulama yang lain mengatakan seperti Al-Juhani, statusnya juga diperselisihkan. Ada yang menyebutkan, Ibnu Hibban menyebutkan dia seorang yang thiqah. Adapun Al-Mizzi menyebutkan yang benar ia bukan sahabat. Jadi bukan Uqbah bin Amir tapi Urwah bin Amir. Jadi alhamdulillah kita mengetahui itulah selain Al-Qur'anul Karim, apapun jenis kitab yang ditulis selain Kitabullah, semuanya bisa dikoreksi. Seperti ini dikoreksi. Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan di kitab Tauhidnya ini, dia menuliskan Uqbah bin Amir. Diteliti oleh pensyarahnya tidak Uqbah bin Amir, tapi Urwah bin Amir. Jadi tidak sahabat juga. Al-Mizzi mengatakan tidak sahabat. Berarti kalau tidak sahabat, otomatis dia seorang generasi tabi'in meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadisnya mursal. Kalau kita belajar mustalah hadis mursal itu terhitung. Tapi Allahu a'lam apakah ada syawahidnya yang lain, tapi tidak dijelaskan terlebih dalam. Taib. Kalau yang kemarin kita menyinggung siapa? Yang mursalnya diterima oleh ulama hadis. Penghulunya generasi tabi'in, 7 fuqaha kota Madinah. Sa'id bin Musayyab yang kita bawakan di dalil yang di pekan yang lalu. Kelebihan meriwayatkan mursal, hadis mursal, berkata Sa'id bin Musayyab, berkata Rasulullah SAW tidak membawakan sahabat, dilompatkannya sahabat, maka sepakat Imam Ahmad dan yang lainnya menganggap itu adalah hujjah, maksudnya sahih untuk Sa'id bin Musayyab saja. Adapun selain Sa'id bin Musayyab itu hukumnya dhaif, karena seluruh poros hadis itu jalurnya ke Sa'id bin Musayyab. Kemudian muridnya siapa? Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, itu muridnya, salah seorang muridnya. Jadi poros hadis itu berporos ke Az-Zuhri, dan beliaulah yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Tadi ahsanuhal fa'lu sudah kita jelaskan. Tafa'ul tadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Thaybi mengatakan wala turaddul musliman, dan tatoyur tidak boleh menghalangi seorang muslim. At-Thaybi menyebutkan hal ini merupakan suatu ungkapan secara tidak langsung bahwa orang kafir bersikap sebaliknya. Orang kafir bersikap sebaliknya. Jadi orang kafir dia tidak melakukan tafa'ul, tetapi melakukan tasyawum, berburu sangka yang pertama. Yang kedua, semua kesialan itu didisbahkan kepada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Para nabi dan rasul itu didisbahkan sial itu kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya di dalam riwayat ini? Itu dengan bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'at illa ant. Dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Jadi itu jelas bagaimana kedatangan kebaikan itu dari Allah, dan yang menolak keburukan itu juga Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya disebutkan wala haula wala quwata illa bik. Kalau kita la haula wala quwata illa billah, itu adalah haul atau tahawul, perubahan atau perpindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, dan kekuatan untuk berada pada keadaan itu dengan pertolongan Allah. Jadi sesuatu itu, kekuatan itu untuk berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, itu adalah
itu disebutkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi perubahan tadi untuk kebaikan tadi, kekuatan tadi itu adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan belum? Kita azan dulu, insyaallah 2 dalil atau 3 dalil yang tersisa akan kita lanjutkan sedikit dengan ringkas, secara ringkas insyaallah. Allahu Akbar, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke dalil yang ke-6 dari Ibnu Mas'ud. Tafadhal. dari Ibnu Mas'ud, al-qiyamatu wasyirk, al-qiyamatu wasyirk, wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Qiyamah adalah syirik, qiyamah adalah syirik. Dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Baik. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud, hadisnya marfu' bersambung kepada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi. Kemudian menyebutkan bahwasanya tatayur itu syirik. Adapun di riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah itu 3 kali. Kalau di sini 2 kali, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Wa ma minna illa. Kemudian tidak ada seorang pun dari kita kecuali terjadi pada dirinya suatu hal itu. Jadi sebenarnya pada diri kita ada semacam itu. Ada semacam merasa sial, tidak bagus ini. Ada sesuatu yang dia lihat, ada sesuatu yang dia dengar
yang itu pertanda dia menganggap itu akan tidak jadilah, nanti terjadi apa-apa atau segala macamnya, maka itu tidak dibolehkan. Dan sebenarnya diri kita, setiap diri kita, wa ma minna illa, sebenarnya dalam diri kita ada. Namun kata Nabi di dalam hadis ini, walakinnallaha yuzhibu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkan rasa yang tadi, yang merasa sial itu dengan tawakal. Itu dengan tawakal baru hilang merasa sial tersebut, baru hilang merasa sial. Jadi kalau kita misalnya ragu-ragu, ada merasa sial atau segala macamnya, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obatnya. Itu obatnya. Jadi dengan bertawakal kepada Allah akan mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Contoh kita keluar rumah, apa yang kita baca? Ya, itu yang kita baca. Jangan pas keluar lihat gaya orang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi di awal, lihat orang cacat lewat. Ndak elok dah. Bekulah nak jadi keluar bekul belantak di jalan. Itu nak keluar baca doa ketika keluar rumah, sudah tawakal. Apapun yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan itu bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Adapun disebutkan waja'al likhuru min qauli Ibnu Mas'ud, ia menjadikan perkataan akhir dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Qayyim menyebutkan, kata Ibnu Qayyim, itu termasuk perkataan yang benar karena tatayur adalah jenis dari kesyirikan. Jadi dari sini kita hukumnya sebagai simpulkan di awal tadi bahwa tatayur itu hukumnya haram di dalam agama kita karena dia termasuk dalam bagian kesyirikan. Baik, kita lanjutkan ke dalil 7. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Tirmidzi dengan dinyatakan sahih dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Sudah lewat yang 7. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena Allah, maka dia telah berdoa. Lalu apakah sebagian tebusannya? Beliau menjawab supaya dia mengucapkan Allahumma la khayra illa khayruk wa la ghayra illa ghayruk wa la ilaha ghayruk. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Baik, dalil yang ketujuh dibawakan oleh muallif wali Ahmad min hadits Ibni Amr, dari, jadi Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Dia adalah kalau tidak salah di Abdullah bin Amr bin As atau di Abdullah bin Zubair. Tunggu dulu. Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Amr bin As? Ya, salah. Abdullah bin Zubair yang pertama kali, yang anak muhajirin yang lahir ketika hijrah. Adapun Abdullah bin Amr bin As, kalau tidak salah beliau lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amr bin As. Cuman dia merahasiakannya sehingga diketahui setelah terjadi peristiwa Fathu Mekah. Jadi lebih dahulu dia masuk Islam dari ayahnya Amr bin As. Ada yang lain mengatakan bahwasanya tentang biografinya, dia bernama Abdullah yang ahli fikih. Jadi di antara abadilah, kalau disebutkan abadilah dia termasuk Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan salah satunya Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada abadilah, dia termasuk dari abadilah tersebut. Itu sedikit tentang beliau. Adapun tentang kematian beliau, wafatnya, ada yang menyebutkan ketika terjadi perang Harrah, ada yang menyebutkan dia meninggal di Taif. Jadi berselisih ulama apakah di Harrah, apakah di Taif. Yang jelas yang kita ketahui, sahabat yang meninggal di Taif adalah Abdullah bin Abbas. Sehingga di Taif itu ada nama Masjid Abdullah bin Abbas, dan ada makamnya di sekitar masjid, dekat-dekat situ. Ada makam Abdullah bin Abbas. Di sini disebutkan waman raddat tayrata an hajati faqad asyrak. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tatayur, maka ia benar-benar telah berbuat kesyirikan. Fama kafaratu dzalik, lalu apa yang dapat menghapus itu? Doa tadi. Ada doa yang diajarkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di sini doanya, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, jadi memang ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan dari Engkau. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan atau Rabb ilah selain Engkau, untuk menghilangkan was-was tadi. Jadi memang kalau kita gantungkan, tawakalkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Bukankah salah satu macam-macam ibadah tawakal? Bukankah salah satu macam ibadah yaitu dengan berharap, dengan takut, seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merasa sial tadi, itu termasuk kesyirikan karena dia merasa sial dengan apa yang dilihat, didengar atau segala macamnya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79 untuk menambahkan kekuatan hujjah di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini bagaimana kita seandainya itu kita nisbahkan kepada Allah kebaikan, adapun keburukan, maka itu adalah karena ulah kita. Kenapa kita mendapatkan itu? Itu kan dari Allah juga, tetapi tidak boleh dinisbahkan di situ. Itu adalah karena akibatnya dari perbuatan kita. Dari surah An-Nisa ayat 79 ini, kalau kita beranggapan yang lurus, bencana, musibah, nikmat dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman adabnya bahwasanya dijelaskan di ayat ini bahwasanya musibah, bencana yang menimpa itu adalah dari kesalahan diri kita sendiri atau dari kesalahan makhluk. Bukankah kerusakan yang terjadi di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia? Baik. Jadi ini harus bagaimana kita mendudukkan sesuatu. Karena di sini sering terjadi kalau ada musibah, orang tidak kuat, maka seolah-olah itu dari ya Allah. Enggak. Jadi disalahkan Allah Rabbul Alamin. Kita sering beribadah, kita sering berdoa, kita sudah taat kepada Allah, tetapi kenapa ditimpa ini musibah? Ada orang yang seperti itu, ketika diberi nikmat, mungkin semua orang bisa diberi nikmat, bisa bersyukur, tetapi musibah ini, tentang musibah, disinilah ujian keimanan. Apakah dia tergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengoreksi diri mungkin ada, dan setidak-tidaknya itu penggugur dosa. Sampai kata Nabi SAW, duri yang melukai kita itu akan meleburkan dosa kita, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keburukan bagi orang beriman. Karena ajaba li imrin mu'min. Sungguh aneh, ajaibnya perihal orang beriman tersebut. Jika dia mendapatkan kenikmatan, syakar, dia bersyukur. Kemudian jika ditimpa sesuatu musibah, dia bersabar. Kata Nabi, di akhir itu tidak ada yang bisa mendapatkan kecuali orang mukmin. Apapun kondisinya, dia tetap dalam keadaan kebaikan dan panen pahala. Panen pahala. Dalam kelapangan dia bersyukur, panen pahala. Dalam kesusahan dia bersabar, panen pahala. Itulah bagaimana diulang-ulang. Contoh dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Jadi orang beriman itu orang yang beruntung. Apapun kondisinya, keadaannya, dia tetap mendapatkan panen pahala yang dia berbahagia di akhirat kelak.
dia berbahagia di akhirat kelak terhadap apa yang dialaminya. Taib, yang terakhir dari hadis Fadl bin Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan pula hadis dari Al-Fadl bin Al-Bas radhiyallahu anhu. Innama tiyaratu ma amdaka aw raddak. Sesungguhnya tiara itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat atau dari keperluanmu. Taib, jadi sini ada yang baru kita lewat di sini yang kita kenal sahabat, yaitu Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia adalah anak paman Nabi. Abbas adalah paman Nabi, Fadl berarti dia satu ayah sama ayahnya dengan Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas. Siapa lagi yang bin Abbas? Kalau Ja'far bin Abi Talib ya, Ja'far bin Abu Talib. Jadi ini sepupu Nabi SAW. Adapun tentang dia Ibnu Ma'in mengatakan Yahya bin Ma'in, maksudnya ia terbunuh pada perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu di Yaman melawan, kalau tidak salah perang Yarmuk ini Yarmuk itu perang yang terjadi dengan orang Romawi. Yarmuk karena Yarmuk itu di Syam. Yarmuk di Syam. Itu perang dengan orang Romawi. Bukan kalau yang di Yaman itu perang Imamah yang melawan orang Musailamah Al-Kadzdzab. Berbeda. Yarmuk itu di satu daerah di dekat Yordan kalau tidak salah, masuk Syam, Yarmuk. Kemudian disebutkan ia terbunuh pada Marj As-Suffar, yaitu sepadang luas di berarti ya, di Damaskus itu Syam, di tahun ke-13 Hijriah. Jadi ketika wafat umurnya baru 22 tahun. Ketika terjadi, berarti dia syuhada dalam suatu peperangan. Jadi dia terbunuh di Damaskus di dalam suatu peperangan. Dan dia sedang mengenakan baju besi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia pakai ketika dia wafat, ketika dia jadi syuhada, baju besi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendapatkan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipakainya untuk berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau di sekarang ini ada baju besi itu ada dikaromahkan. Sendal jepit Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana? Dia lalu menangis-nangis di situ. Wallahu ta'ala, itulah orang-orang sufi, orang-orang yang ahli khurafat, bagaimana menipu umat ini sehingga mereka meraup keuntungan dari hal-hal tersebut. Ujung-ujungnya ujungnya duit. Tanyalah orang-orang yang pergi, wistawan religi yang datang beli ini, infak ini, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya. Di sini di hadis ini innamat tayyaratu ma amdaka aw raddak. Tatayur hanyalah apa yang menjadikan kamu terus melangkah dan mengurungkan niatmu. Jadi bedanya tatayur tadi sudah jelas, tatayur itu dilarang. Itu dilarang. Adapun yang boleh adalah fa'al, rasa gembira, optimis, itu boleh. Tafaul yang merasa apa namanya tadi? Tafaul, merasa apa tadi? Ada yang ingat? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sikap optimis yang dibolehkan di dalam agama kita. Tapi harus kita bisa memahami apa itu tatayur, apa itu tafaul, tasyawum, maka istilah-istilah itu apabila kita melewatinya, oh ini maksudnya. Seperti tadi ada adwa, ada beberapa penyakit-penyakit tadi, maka itu harus kita ketahui sehingga kita oh ini. Sebagaimana tadi kita bahas di yang mana disinggung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa kita pelajari di bab yang ke-28 ini. Sebelum kita akhiri, maka kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini: 1. Tafsir kedua ayat tersebut di atas. 2. Dinyatakan bahwa tidak ada aqwa. 3. Dinyatakan bahwa tidak ada tiara. 4. Dan dinyatakan bahwa tidak ada nama. 5. Serta dinyatakan bahwa tidak ada sahabat. 6. Ta'al, tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah, bahkan dianjurkan. 7. Pengertian ta'al, apabila terjadi tiara tatayur dalam hati seorang tetapi dia tidak menginginkannya,
maka hal itu tidak apa-apa hukumnya, bahwa Allah menghapuskannya dengan tawakal. 9. Doa yang harus dibaca oleh yang menjumpai hal tersebut. Ditegaskan. 10. Ditegaskan bahwa ya Allah adalah syirik. 11. Pengertian ya Allah yang tercela dan terlarang. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari dan itulah yang baru saja kita dengar kandungan dari bab ini. Alhamdulillah itu sudah kita ketahui, kita lewati dari pembahasan tadi. Walaupun tidak panjang lebar, mudah-mudahan kita pahami. Yang jelas kita sudah mengetahui apa itu tatayur, bagaimananya, definisinya, hukumnya, dan dalil-dalil yang dibawakan tadi. Dan di sini disinggung dengan doa, bagaimana kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ulama kita, ad-du'a miftahul khair. Doa itu pembuka dari segala kebaikan. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah menegadahkan tangan kita, lalu kita bisikkan di dalam hati kita, dengan hadirnya hati kita, keluar dari lisan kita gerakan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan dalam hidup kita yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Insyaallah bab selanjutnya kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.